melihat sudah tadi ya, buka baju kemudian menggunakan celana pendek. Yang pertama adalah kita minta pasien tegak, samping tangannya, kemudian pandangan ke depan, kakinya juga sejajar ya, jadi seperti sikap sempurna. Nah, pada saat seperti ini kita lihat postur pasien mulai dari kepala sampai kaki. Nah, kalau dia nggak pakai celana, jadi celana pendek, akan kelihatan lututnya kesejajaran lutut. Normalnya kan sejajar gini tuh. Nah, tapi kalau bukan nggak pakai celana kan kelihatan apakah ada yang tinggi sebelah atau misalkan ada yang pendek gitu, atau ada yang kelihatan menekuk karena ada pasien yang memang dia kelainan, jadi memang panjang kakinya panjang satu, kalau berjalan seperti pendek ya kayak itu. Kita lihat posturnya dari depan, tarik ke belakang, serang dan kemudian baik tegak ya. Ya, apa yang teman-teman lihat dari yang kedua ya, tadi setelah dari depan, yang belakang yang dilihat adalah kesejajaran dari bahu. Apa yang teman-teman lihat? Sejajar atau misalkan ada pendek atau tinggi salah satu? Hah? Sejajar nggak? Sejajar. Coba. Benar sejajar. Oke. Soalnya ini agak tinggi kayaknya. Iya. Ini agak tinggi. Ini namanya skoliosis ya. Jadi terjadi skoliosis. Ya mungkin kalau pakai tas sukanya di sini. Itu ya benar. Sekolah benar. Benar banget sih. Bisa belah. Iya. Kelihatannya mana masih ada satu gitu. Nah jadi dari depan itu tadi dilihat seperti apa posturnya dari depan. Kemudian belakang kita lihat pasti dari atas sampai belakang ya. Nah ini terutama yang di sini. Oh ini kelihatan di sebelah nih. Tapi pastikan pasnya lututnya enggak yang satunya nekuk gitu ya. Berarti ada skoliosis meskipun derajatnya masih rendah. Ini pasti saya menemukan setiap pengkis pasti mahasiswa selalu kayak gitu. Berikutnya yang kedua adalah kita sambil meraba, kan dia nggak pakai baju nih, meraba tulang belakang, mengikuti dia tulang belakangnya kemana nih. Kalau misalkan pasien dengan skoliosis kan pasti yang derajatnya tinggi ya, akan melengkung gini kan. Nah kita nanti akan sesuaikan, oh ternyata melengkung di sini nih. Kalau ini kan dia mungkin derajatnya masih rendah, jadi masih lurus sesuai. Jadi kita sambil meraba gini, palpasi dalam sampai sini cukup. Ya sudah. Baik, lanjut lihat ke depan semuanya. Berikutnya adalah kita minta pasien untuk berjalan lurus 2 langkah. Silakan Pak, berjalan lurus 2 langkah. Baik, mundur lagi. Berikutnya berjalan silang. kayak model. Mundur. Lalu berjalan dengan dirinya. Mundur lagi. Berjalan dengan tumit seperti ini. Mundur lagi. Lalu berikutnya adalah menekuk 2 lutut seperti ini. Cukup ya. Dari berjalan tadi sampai menekuk lutut ada yang sakit atau merasa apa gitu? Oh hanya pegal. Nggak pernah olahraga. Itu ya. Jadi setelah tadi melihat postur dari depan, dari belakang, sejajaran bahu, lalu kita palpasi dalam bagian tulang belakangnya, dirasakan di situ. Kemudian minta pasien berjalan tadi. Berikutnya adalah tes Romberg nih, nomor ini ya. Tes nomor 31. Tes Romberg caranya adalah dengan kita pasien tinggal ke depan lagi pusing nggak sekarang? Enggak pusing. Pada saat seperti ini kita tanyakan lagi pusing atau tidak. Berikutnya kita minta pasien untuk merem. Tutup mata sudah, tutup mata. Kita tahan selama 10 detik. Kita lihat pasien harusnya kan normal seperti ini. Mungkin dia akan goyang ke depan, ke belakang, samping. Berarti dia ada gangguan keseimbangan. Nah, buka mata. Baik, ada pusing setelah buka mata. Nah, ya berarti normal. Berarti tes Rombergnya negatif. Kalau misalkan dia pada saat merem ada condong gini, kita udah harus siap-siap di sini, jangan sampai dia jatuh gitu ya. Atau mungkin ke samping gini. Berarti dia tes Romberg positif. Karena ada gangguan keseimbangan. Nanti tes Romberg ini akan diuji oleh tes yang berikutnya di bawahnya. Paham ya? Ya, sekarang saya masuk ke, boleh sambil duduk nggak Pak? Duduk. Berikutnya adalah tes, ini jadi satu aja ya, nomor 32, 33, 34. Itu tesnya jadi satu aja, jadi nggak usah tes lumbar vertikal, nggak usah gitu. Jadi yang penting jadi satu. Sudah pasien? Nomor 22 sampai 24, 32 sampai 34 ya. Ya Pak, boleh ikuti saya Pak ya. Tumbukan atas, samping, kanan, kemudian putarkan Pak. Baliknya lagi Pak. Oke, baik, cukup. Ya, ada nyeri atau apa? Di
dada, dan satu lagi seperti ruku Pak. Boleh sambil kayak gitu nggak Pak? Jadi ininya bengkok. Gitu. Ada sakit? Ya, cukup. Nah, tadi ya, yang leher kita gerakan semuanya, kemudian diputarkan, lalu ini boleh sambil duduk boleh atau sambil berdiri boleh. Sudah ya? Saya lanjut ke pemeriksaan. Oh, kepala ya? Baik, kepala. Nah, kalau kepala, maaf ya kalau saya pegang kepalanya. Ya, seperti biasa di sambil palpasi seperti ini, misalkan kan ada ini mungkin dari bayi karena kesalahan posisi tidur ya, jadi yang sebelah ada ini, boleh kita tanyakan, kita validasi mungkin itu tumor atau apa hidrosefalus, nah itu kita harus tanyakan. Oke, baik, ada nyeri nggak Pak? Nggak ada. Baik, selanjutnya adalah sendi temporal mandibular ya. Caranya adalah silakan teman boleh pegang pelipis sendiri, pastinya saya di bagian, nah ini ya, buka mulutnya, tutup. Ada gerakan? Ada. Itu namanya sendi temporal mandibular. Jadi pada saat kita, Pak, coba buka mulutnya, kemudian tutup, sambil tanyakan ada nyeri atau kekakuan enggak? Normalnya tidak. Harusnya pada saat kita tutup, itu dia cepet, enggak yang kayak agak kesusahan karena dia ada nyeri. Berikutnya tes sternocleidomastoideus. Gimana tuh sternocleidomastoideus? Gimana? Bagian mana? Ini ya, maaf, agak menengok ke sana. Agak. Nah, ini ya. Ini ya. Yang kalian biasa Pak, coba tahan. Kenapa telat? Oke. Tahan seperti ini. Cukup. Ya, jadi tadi temporal mandibular gini, sekarang sternocleidomastoideus ya. Kita tempelkan biasa Pak, tahan tangan saya. Satu lagi. Muat berarti, jadi sama seperti kita pempis secara umum. Ya, paham ya? Temporal mandibular, sternocleidomastoideus. Lanjut, berikutnya adalah tes cervicalitis. Silakan boleh pegang masing-masing tulang yang menonjol, maaf ya, agak menonjol. Yang paling menonjol ya. Nah, saya sambil minta pasien untuk seperti ini, kita sambil menekan palpasi. Bapak ada sakit nggak? Nggak ada. Jadi cukup seperti itu. Lanjut adalah ke inspeksi ya, bagian pernafasan. Baik. Jadi kan tadi saya bilang pasiennya buka baju ya, kemudian duduk tegak Pak seperti ini, tangannya di samping boleh. Ya. Kita lihat, ini kan nggak pakai baju pasiennya ya. Minta pasiennya untuk tarik nafas dalam. Nah, pasiennya tarik nafas dalam, buang Pak dokter. Ya, itu pada saat pasien tarik nafas dalam, ini SIC-nya kelihatan banget nggak? ICS ya, intrakosta yang di bagian ininya. Jadi cekungannya kelihatan banget nggak? Normalnya seperti kita kalau nafas dalam tuh juga maksudnya seperti biasa. Tapi kalau pada pasien yang terjadi sesak nafas, nah berarti dia ada penggunaan otot bantu nafas. Ya, jadi kita cukup inspeksi, minta pasien tarik nafas dalam, keluarkan. Nah pada saat tarik nafas dalam, keluarkan sambil kita amati. Ada nggak penggunaan otot bantu nafas yang berlebih di situ? Lanjut ya. Selanjutnya adalah sakroiliata dan regangan. Baik ya, kalau sakroiliata dan regangan boleh duduknya sambil ini aja kali ya, apa yang bersila ya, bersila biar enak. Ya, untuk sakroiliata dan regangan adalah minta pasien untuk kayak nunduk terus nunduk. Nah di atasnya tulang ekor ke atas lagi ya, yang paling menonjol itu memakai itu kita tekan dalam, kemudian sambil tanyakan, kan dia sambil nunduk seperti ini, sakit nggak? Nggak sakit. Kemudian sendi regangannya caranya ini sakroiliata ya, yang bagian kemudian untuk sendi regangan adalah minta pasien untuk bergerak ini Pak, boleh lihat saya seperti ini ya, kan? Satu lagi ya, itu untuk mengkaji sendi regangan yang ada di bagian panggulnya. Mau dipakai? Oh, udah. Ya itu ya. Jadi sakroiliata caranya dengan menunduk, kemudian kita tekan bagian atas sakrumnya, kemudian sendi regangan posisi seperti ini ya, kayak salam ya, tapi agak ditegangkan. Balik lagi. Berikutnya adalah tangannya. Baik, inspeksi pada
tangan ya. Ya, tadi kan nggak pakai baju, kita lihat ekstremitas yang atasnya dulu di integumenya, misalkan turgornya seperti apa, lalu dua-duanya boleh seperti ini. Ya. Kita lihat ada nggak deformitas dari dua-duanya atau di salah satunya, ada atrofi tidak. Jadi kita inspeksi, yang namanya inspeksi berarti kita harus melihat tulang satu persatu, di tangannya, bagian ini juga sampai ke lengan ini. Berikutnya adalah mengukur panjang ya. Kita ukur panjang dari yang menonjol. Ada ya, yang menonjol itu adalah aksisnya, tangannya lurus. Ada perbedaan kurang dari 5 cm pada satu tangan yang lainnya nggak masalah. Lalu kalau misalkan lebih dari 5 cm, nah berarti kita tandanya 72 ya. Satunya. Yang menonjol itu dasarnya. Ada yang coba. Berapa? 67. 72 ke 67. Nah, jauh. Ini pedang sabu lah. Ya, tapi secara kita didesain juga oleh Allah tuh, kaki dan tangan itu sebenarnya pasti akan ada perbedaan walaupun misalkan berapa senti. Jangan ini. Oke. Ya, ini yang 72 sininya dicek lagi tuh dah yang paling ini, yang menonjol. Satu, yang kanan, ini pasti resiko, bukan resiko, selalu digunakan oleh kita untuk aktivitas apapun. Kalau yang kiri kan jarang kan? Benar. Semakin pendek. Habis ini ke dokter tulang kan. Oke, ya perbedaan panjang. Oke, jadi perbedaan kurang dari 5 cm nggak masalah ya. Bukan saya aja nih, ini udah, ini saya udah sejajar, ini saya lebih panjang cara ininya sebenarnya kelihatan. Bukan karena saya begini kan enggak ya. Lanjut setelah panjang tangan, panjang tangan, oke. Lanjutnya adalah ke apa namanya? Kekuatan otot ya. Kekuatan otot berapa normalnya? 5. Caranya gimana kalau mengkaji kekuatan otot? Beli tekanan. Beli tekanan. Ya, selalu dari Pak, angkat kedua tangan boleh atau salah satu tangan. Kita kasih tekanan paling berat, yang berat bisa nahan. Itu 5. Ya. Ini berarti nilainya. Kalau 4 kayak apa? Tahan tapi agak Ini lemah. Bedanya dengan ini gimana? Turun dulu. Kalau 3 mau kebalikan. Balik lagi berarti gini terus. Di sini. Di sini. Oke, bedanya dengan 4 adalah kalau misalkan pasiennya udah dapat 5, udah nggak usah diturunin 4, 3, 2, 1 nggak usah, karena otomatis dia pasti normal. Tapi kalau pada saat 5 dia nggak bisa langsung turun, kita lanjut ke 4. Bedanya dengan 4 adalah angkat tangannya Pak. Nah, pada saat kita kasih tahanan kuat, dia nggak kuat. Ini saya kasih tahanan dulu, baru kamu nggak kuat. Itu saya kasih 5 nggak kuat. Kalau 4 adalah kita kasih tahanan yang ringan, dia kuat. Gitu. Jadi yang tahu kekuatannya adalah kita. Gitu. Jadi jangan sama-sama kasih tahanan kuat ya. Kalau bedanya kalau 5 adalah kita kasih tahanan kuat dulu, dia kuat itu 5. Kalau 4 kita kasih tahanan yang kuat, dianya nggak bisa. Tapi kalau kita kasih tahanan yang lebih ringan, dianya bisa menahan maksudnya. Itu ya. Kalau 3 mungkin gimana? Bisa kasih tahanan ringan nggak kalau 3? Bisa nggak? Nggak bisa. Yang kita selalu, kalau 3 selalu dari 5 ya. 5, 4 nggak bisa. Kemudian kita minta Pak coba angkat tangannya, dianya langsung jatuh. Itu 3. Jadi setiap pasien yang dengan kondisi Pak coba angkat tangannya, lalu kemudian dia jatuh, kemudian 3. Kalau 2? Hah? Gerak aja, gini. 2 itu adalah pasiennya misalnya bergeser. Jadi kita angkat, dianya nggak bisa. Pak angkat tangan
tangannya dia bisanya gini, atau bukan kakinya hanya bergeser itu 2. Kalau 1 Gak bisa. jarinya yang bergerak. Oh. Jadi Pak coba gerakan sebisa Bapak atau semampunya Bapak. Dia menggerakkan seperti ini. Kalau 0 baru tidak bisa. Jadi kalau untuk kekuatan otot kita selalu Pak angkat kedua tangannya Pak. Ini kita kasih tangan yang kuat 5 misalkan. Oh, berarti dia nilainya 5. Paham ya? Lanjut, berikutnya adalah tentang gerak ya, sendi bahu. Oke, kita minta pasien untuk Pak lakukan senam gini bahunya. Oke, kebalik Pak, baliknya. Jadi balik ke depan, kemudian ke belakang. Jangan Iya. Oke, kemudian ke depan Pak. Jadi begini, kemudian ke depan. Jadi ini sendi bahu. Lanjut setelahnya adalah Valentes ya. Valentes caranya adalah Pak ikuti saya seperti ini. Kalau bisa ini dan ini sejajar. Maaf ya. Itu ya. Jadi ini dan ini menyentuhkan, ini dan ini sejajar. Nah, kita minta tahan selama 10 detik. 1 menit aja udah syukur dia bisa kok. 10 detik. Nah, pada saat 10 detik itu merasakan nggak ada semutan atau kebas atau nyeri di bagian dari pergelangan sampai ke sini? Nggak ada. Satunya? Nggak ada. Normalnya tidak ya. Tapi kalau bukan salah satu misalkan 10 detik ini dianya nggak kuat atau ada kesemutan atau ada nyeri, berarti kemudian ada tanda-tanda CTS atau carpal tunnel syndrome. Ya. Teman-teman suka pakai mouse nggak? Enggak. Nah, biasanya yang tidak suka pakai mouse tuh beresiko tuh. Karena kan yang digerakkan hanya kalau pakai mouse Jari. dia ada pemberian ergonomis untuk ininya ya. Nanti biasanya resiko yang tidak suka pakai mouse. Nah, ini Valentes ya. Berikutnya Pinel test. Pinjam tangannya. Lemas ya. Pinel. Kalau Valen tadi, kalau sekarang Pinel. Lemas aja. Kita bisa ketukan ini juga untuk melihat ada CTS atau tidak. Ketukan yang keras, jadi perkusi yang keras, ada semutan nggak? Kalau saya ada sana. Nggak ada. Atau bisa palpasi dalam yang keras. Ada semutan? Satunya. Lemas ya? Ini ada? Ini ada? Ini? Ada. Nah, tadi ini kemungkinan ada CTS yang tangan sini. Gitu. Kalau bukan tadi tidak bisa divalidasi dengan ini, kalau dengan yang seperti ini, nah kalau saya ada nih. Itu berarti ada CTS. Kita tanyakan pada saat ini, Pak ada nyeri atau kesemutan atau ada kayak ada yang nyetrum gitu ya. Nah itu tanda-tanda CTS yang situ ya. Lanjut, ini Valentes, ini Pinel test. Berikutnya adalah kaji sendi ya. Tinggal minta pasien untuk nanya Pak, gerakan balik. Kayak bahu ya tadi ini balik. Nah, yang tangan juga sama. Lanjut, berikutnya adalah supinasi ya. Baik. Pak, gerakan seperti ini namanya supinasi. Balik Pak, supinasi. Terus kemudian pegang masing-masing jari ke ibu jarinya. Cukup? Ya, jadi ini supinasi, pronasi, tes, pegang apa ya? Menyentuh jari-jari, mohon maaf, menyentuh jari-jari. Berikutnya adalah 51 52 tes telunjuk hidung. Ini 51 maksudnya tuh 51 ya. Tes tunjuk jari, telunjuk hidung caranya adalah dengan tangannya ini Pak. Kayak pegang sambil merem. Tunjuk hidungnya sendiri. Cukup. Nah, kalau pada pasien dengan gangguan Quille-Bell syndrome ya, yang dia ada kelumpuhan mulai dari kaki lama-kelamaan lumpuh sampai yang paling bahaya adalah lumpuh otot pernapasannya, dia nggak bisa melakukan ini. Jadi saja Pak, coba tunjuk ke hidung, dia bisa aja ke sini. Ih benar, jangan diketawain ya gitu tuh. Jadi tidak ada koordinasi antara ini dan bagian itu. Ada pasien yang Quille-Bell syndrome biasanya. Tes tunjuk gitu. Lanjut, berikut pronator drift ya. Pronator drift caranya adalah dengan ini untuk memvalidasi dia ada kelemah di kekuatan ototnya tadi berapa. Boleh gini Pak, tahan ya selama satu menit. Selama 1 menit. Nah pada saat selama 1 menit ini kita lihat pasiennya ada nggak turun salah satu sebelah. Misalkan tiba-tiba ininya turun. Nah berarti ini terjadi kelemahan kekuatan otot. Akan divalidasi pada saat kita tadi melakukan pengkajian kekuatan otot. Nah,
Ini namanya pronator. Jadi cukup minta pasiennya kayak gini selama 1 menit. Cukup. Transfer. Oke. Lanjut ke palpasi ya, palpasi dari deltoid. Jadi yang ini deltoid ya, yang suka kalian kalau buat apa namanya DM ya, kadang di sini atau di perut ya. Ini deltoid, kita palpasi saja. Lalu berikutnya ini yang bisepnya, kita palpasi. Bukan apakah lembek atau misalkan kuat. Gitu. Jadi kita cukup palpasi, pijat-pijat seperti ini. Lanjut, berikutnya adalah ke kaki ya. Bawah. Lurus kakinya. Nah, boleh ini caranya sampai lutut. Hese Bu. Nah, dibuat pensil. Oke. Baik, dilihat ekstremitas bawah, kanan dan juga kiri. Kita kan tadi nggak pakai soalnya pakai celana tapi pendek ya, bukan nggak pakai celana. Dilihat kan, oh di sini banyak bulu-bulu rambutnya, maka di sini juga harus banyak. Ya jangan sini nggak ada, di sini ada banyak. Kita tanyakan, takutnya bukan dia di wax tapi yang satunya lupa nggak di wax ya. Karena kalau yang ini lebat menunjukkan sirkulasi darahnya bagus ke bagian ekstremitas. Paham ya? Umumnya kayak gimana gitu. Oke, jadi dilihat ekstremitas bawahnya, kesejajarannya, kemudian integritas kulitnya, lalu kemudian ada deformitas nggak atau atrofi. Atrofi tahu? Atrofi? Bukan. Pernah lihat ini nggak yang di lampu merah Muhammad Toha, tol Muhammad Toha yang dia suka pakai ini? Kemarin pernah di mana sih? Main pernah di kabupaten ya? Enggak. Oh enggak, ya udah biasa aja kan. Oh, ya, jadi atrofi dia tuh pengecilan. Mungkin misalkan karena dia fraktur, tidak dilakukan atau dibawa kemana-mana sehingga ada masalah di persarafannya juga. Karena fraktur kan persarafannya juga, akhirnya dia mengecil. Ya, itu namanya atrofi. Kalau hipertrofi berarti besar. Belum tahu bedanya sih. Oke, jadi dilihat sudah, kemudian kita ukur kakinya juga mulai dari ini, tapi saya skip aja ya. Mulai dari tulang pinggul yang paling menonjol, silahkan pegang masing-masing pinggangnya. Biasa ya, sampai kalau ini diukurnya cukup sampai ke telapak kaki. Jadi gini aja nanti, nggak ke jari yang ini ya, tapi sampai telapak kaki. Yang ini juga sama. Kalau tadi tangan kan sampai jarinya, tapi kalau ini sampai ke telapak kaki. Kanan dan kiri ada perbedaan. Berikutnya adalah ini juga sama. Kalau kaki itu satu-satu, kalau tangan bisa dua-duanya gini, tapi kalau kaki satu-satu. Pak, angkat kakinya kanan ya, saya kasih tahanan ya, cukup. Satunya juga sama. Berikutnya tes koordinasi. Berdiri Pak. Ya, sentuhkan kakinya, angkat, sentuhkan tumitnya ke lutut. Ini disentuh. Ini angkat Bu. Ya. Kemudian turun, jadi kayak naik lagi, turun lagi, naik lagi. Nah, gantian kaki satunya, turun, naik. Ya, itu tes koordinasi. Nanti akan kita validasi ke yang rombak tadi. Pada saat yang dia merem, dianya oleng. Nah, ini bermasalah nggak? Misalkan salah satu kaki ternyata nggak kuat pada saat menyentuhkan tumitnya ke lututnya, jadi jatuh gitu. Nah, berarti dia masalah koordinasi juga. Ya, ini adalah tes koordinasi. Berikutnya adalah tes lasik ya, tes Tes. Iya, jadi enggak terlentang. Lasik. Lasik ya, lasik tes. Kalau Lasik tes caranya adalah diperhatikan ya. Nanti kalau di persarafan kayaknya agak beda lasik tesnya. Kalau di muskulo, minta pasiennya untuk seperti ini, tiduran, lemes ya, diangkat, ini membentuk sekitar 70 derajat. Lalu kita tekan kakinya ke sini, dorong. Dan kita tanyakan, Pak, ada sakit nggak di bagian panggulnya? Nggak ada, di bagian ini ada sakit? Nggak ya, ini namanya tes laser. Berikutnya adalah tes Thomas test nanti di sini ya, nggak bisa di sini. Saya lewat dulu yang Thomas test, tadi tes lasik. Selanjutnya adalah tes McMurray test ya. Caranya adalah dengan lemes aja. Muri. Susah ya. Terus ya. Ini jadi kalau lasik tadi ke atas ya, McMurray dibentuk 90 derajat dari sininya. Lalu kita ini
rotasikan ya, belokkan ke kanan dan juga ke kiri. Paham? Ya, kalau lasik tadi seperti ini, dorong. Kalau McMurray 90 derajat, rotasikan, belokkan ke kanan dan juga ke kiri. Terus kita juga menanyakan, Pak, ada sakitnya dari sini sampai panggulnya. Lanjut, tes. Apply. Play. Boleh tengkurap, Pak? Apply. Tengkurap. Baik. Apply test kemas ya. Apply test kebalikan dari McMurray, bedanya dia tengkurap. Sakit? Coba lagi ya, jadi ini. Paham ya? Berikutnya tes. Balik lagi, Pak. Kalian sambil duduk nggak apa-apa? Ini sambil duduk nggak masalah. Lurusin kaki. Ini nggak bisa ya sampai lutut ya? Sama sekali nggak bisa. Panggil. Susah ya, oke baik. Jadi ini kelihatan ya lututnya pasiennya ya. Oke. Untuk bulk test sama ballotment test sama-sama mengkaji apakah di sendi patella ini ada efusi nggak. Jadi efusi itu tidak selalu efusi pleura. Efusi artinya apa? Efusi pleura berarti ada apa? Cairan berlebih ya. Kalau pleura sebenarnya dia ada cairan, tapi karena efusi berarti ada cairan berlebih. Kalau di sini dia ada efusi berarti ada apa? Cairan di sendi patellanya. Sendi kita kan punya cairan. Nah, cuma kadarnya tidak banyak gitu. Nah, untuk melihat apakah pasiennya di sendi patellanya ada banyak cairan atau tidak, untuk bulk test caranya adalah sama bulk dan ballotment ya. Jadi kita seperti mengelut pasien seperti ini, seperti mengumpulkan cairan. Nah, bedanya bulk test adalah kita pegang, nah yang kiri ya, kiri seperti ini. Sudah, kita pegang kanan kiri selutut pasien. Kalau ini kan pakai celana nggak kelihatan ya. Nah, kita pegang seperti ini. Nah, pada saat kita seperti ini di lutut ya, ini saya hanya memperagakan aja. Seperti ini, ada nggak kayak pitting edema atau teman-teman merasakan lunak, kenyal? Nah, berarti itu terjadi efusi. Banyak cairan di sendi patellanya. Itu bulk test. Kalau ballotment sama diurut seperti ini. Bedanya kita tekan tengahnya. Paham ya? Jadi kalau bulk test di sampingnya boleh kita goyang-goyangkan gini. Kalau ballotment kita tengahnya. Juga sama, ada kenyal, lalu ada pitting edema enggak? Kalau ada pitting edemanya itu berarti ada kelebihan cairan. Ya. Selanjutnya adalah Thomas nanti di sini ya. Range of motion seperti biasa, minta pasien untuk Pak kakinya seperti ini, dorong lagi kanan kiri. Oke, kemudian jauhkan Pak. Oke, dekatkan masing-masing, lalu rotasikan. Balik. Ya, cukup itu. Jadi teman-teman nggak usah fleksi, ekstensi, kemudian abduksi, kemudian rotasi, nggak usah. Yang penting sama seperti tangan tadi ya. Gitu. Nah, sekarang ke Thomas test yuk. Silakan sini. Boleh? Biasanya naik, tapi ini lututnya jadi kayak gitu. Oh, ini lu. Terus, tiduran. Baik. Ini di apa tadi Thomas test ya? Caranya minta pasien untuk di sisi, tapi sambil tiduran ya, di sisi paling terakhir tempat tidur, lututnya harus menahan seperti ini, tergantung, maksud saya menggantung. Kemudian dilepas pasiennya, ya Pak pegang lututnya dengan dua tangan, tarik sampai ke menyentuh perutnya Bapak, bisa nggak? Saya sewa. Ya enggak, maksudnya karena celananya agak pendek ya. Ada regangan nggak? Merasa ada regangan nggak? Masa nggak ada merasa ada regangan? Ada. Di bagian sininya itu pasti ada ya. Ya betul. Jadi ini Thomas test itu untuk mengkaji apakah ada regangan atau tidak. Turunkan kaki satunya Pak, silakan. Oke, tarik lagi. Jadi kalau itu sampai semaksimal pasien bisa menyentuh ke perutnya ya. Cukup? Ada regangan? Ada. Ya cukup. Ya cukup Pak, sudah selesai. Ya, itulah